Alhamdulillah, Olero menyesaling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Sinyal naturalisasi di Timnas Indonesia semakin lancar. Daftar harga tiket Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Segini rinciannya. Pelatih Cina percaya atmosfer stadion bisa buat ancaman. Timnas Indonesia wajib waspada. Selamat Pak Erick Thohir. Shin Tae-yong ucapkan selamat pada Erick Thohir yang baru dapat penghargaan bergengsi dari Presiden. Lihat apa yang dikatakan dan apa target ambisius Timnas Indonesia selanjutnya. Bang J. Idzes absen di laga pembuka Serie A 2024/2025. Indonesia tunda ukir sejarah. Arkan Kakak siap beraksi bersama Timnas U20 Indonesia, tak gentar lawan Argentina. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, Olero menyesaling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Sinyal naturalisasi di Timnas Indonesia semakin lancar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan sinyal kuat terkait naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Kali ini perhatian tertuju pada Olero, seorang pemain keturunan yang namanya sudah sering dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Olero yang saat ini bermain untuk FC Utrecht memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ini membuatnya menjadi kandidat potensial untuk dinaturalisasi oleh PSSI, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya di posisi striker. Sinyal kuat mengenai kemungkinan naturalisasi Olero semakin terlihat setelah Erick Thohir mulai mengikuti akun Instagram pemain tersebut pada Rabu 14 Agustus 2024. Olero juga telah mengikuti balik akun Erick Thohir. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, langkah ini sering kali menandai awal proses naturalisasi. Biasanya setelah saling follow di Instagram, pemain yang akan dinaturalisasi akan diperkenalkan secara resmi oleh Erick Thohir melalui foto-foto seperti jabat tangan. Olero juga telah menunjukkan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Ia sempat mengomentari unggahan Instagram Calvin Verdon yang membuat debut bersama skuad Garuda pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan komentar wow, serta memberikan dukungan pada unggahan foto Ragnar Oratmangoen yang baru direkrut oleh FCV Dender dengan komentar ayo kawan. Jika proses naturalisasi Olero benar-benar terjadi, dia bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Menarik untuk ditunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dan apakah Olero akan resmi bergabung dengan skuad Garuda. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Daftar harga tiket Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Segini rinciannya.
Harga tiket Timnas Indonesia versus Timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat resmi dirilis. Kabar itu disampaikan akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia. Tercatat ada 4 kategori tiket yang dilepas untuk laga melawan skuad Sotceroos julukan Timnas Australia. Kategori paling murah adalah Upper Garuda yang dibanderol Rp250.000. Selanjutnya ada North atau South Garuda yang dihargai Rp500.000, West atau East Garuda dalam kurung Rp1.000.000 dan West atau X Premium dalam kurung Rp1,5 juta. Harga ini mengalami peningkatan ketimbang laga sebelumnya melawan Irak dan Filipina. Saat itu harga West atau East Garuda adalah Rp850.000, sedangkan sekarang Rp1 juta. Untuk West atau East Premium adalah Rp1,25 juta, sekarang Rp1,5 juta. Sejatinya tidak heran harga tiket mengalami peningkatan, sebab level lawan yang dihadapi juga berbeda ketimbang sebelumnya. Secara peringkat FIFA, Australia masuk kategori top dunia, yakni menempati peringkat 24 dunia. Tiket pertandingan sendiri bisa dibeli pada Sabtu, 17 Agustus 2024 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di aplikasi salah satu bank pelat merah. Satu harapannya Timnas Indonesia dapat menumbangkan Australia di kandang sendiri. Dukungan dari puluhan ribu supporter yang memadati SUGBK diharapkan meningkatkan level permainan Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pelatih Cina percaya atmosfer stadion bisa buat ancaman, Timnas Indonesia wajib waspada. Pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Indonesia. Salah satu langkah menarik yang diambil tim adalah memindahkan venue laga kandang ke Stadion Qingdao. Stadion ini terletak jauh dari Beijing dan tidak memiliki penerbangan langsung, sehingga skuad Garuda akan terbang dengan pesawat pribadi untuk efisiensi waktu. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang. Ivankovic menilai atmosfer sepak bola di Cina saat ini sangat positif dan optimis Stadion Qingdao akan dipenuhi puluhan ribu penonton. Menurutnya ini akan memberikan energi tambahan bagi pemain yang berjuang di lapangan. Ivankovic menjelaskan atmosfer sepak bola di Cina saat ini sangat baik dan berada di puncaknya. Ia menambahkan bahwa banyak pertandingan liga yang dihadiri oleh puluhan ribu penonton yang menunjukkan tingginya minat terhadap sepak bola. Ivankovic juga percaya bahwa hasil positif dari tim nasional Cina akan mempengaruhi semangat supporter. Dengan hasil-hasil tim nasional yang baik, seluruh atmosfer sepak bola akan semakin baik, ujarnya. Ia menyadari bahwa membangun atmosfer yang baik membutuhkan waktu, tetapi ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung terutama untuk tim nasional. Pelatih asal Kroasia ini juga merasa yakin dengan potensi skuadnya di turnamen mendatang. Dia menyebutkan adanya pemain muda berbakat yang siap memberikan yang terbaik untuk timnas.
Ivan Kovic menegaskan budaya sepak bola sangat penting untuk meraih hasil yang baik. Beberapa pemain muda yang masuk ke tim telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada siapapun. Dengan semangat tersebut, Ivan Kovic optimis Cina bisa tampil maksimal dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Selamat Pak Erick Thohir. Shin Tae-yong ucapkan selamat pada Erick Thohir yang baru dapat penghargaan bergengsi dari Presiden. Lihat apa yang dikatakan dan apa target ambisius Timnas Indonesia selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengucapkan selamat kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru saja menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 14 Agustus 2024 sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar Erick Thohir untuk bangsa dan negara. Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi ini. Sebagai Menteri BUMN, ia merasa terhormat menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana, penghargaan tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Merupakan kehormatan besar mendapatkan penghargaan ini dari Presiden Jokowi. Alhamdulillah, saya akan terus bekerja keras, ujar Erick Thohir. Prestasi ini membuat Erick Thohir mendapatkan banyak ucapan selamat, salah satunya dari Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia tersebut menyampaikan ucapan selamat melalui akun Instagramnya. Presiden PSSI Erick, selamat atas penghargaan medali dan terima kasih. Shin Tae-yong juga menekankan komitmennya untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan memasuki putaran ketiga kualifikasi pada September mendatang menghadapi Arab Saudi pada tanggal 6 dan Australia pada 10 September. Shin Tae-yong memiliki target ambisius untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kami bertekad mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk babak kualifikasi Piala Dunia dan ASEAN Cup. Piala Dunia adalah tujuan utama kami, jadi mohon dukungannya, tulis Shin Tae-yong. ASEAN Cup 2024 sendiri akan digelar pada akhir tahun ini, menambah tantangan bagi skuad Garuda. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Bang Jay Idzes absen di laga pembuka Serie A 2024/2025. Indonesia tunda ukir sejarah. Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes harus absen di laga pembuka Serie A 2024 hingga 2025. Venezia dijadwalkan memulai perjuangan di Serie A 2024 hingga 2025 pada tanggal 19 Agustus mendatang. Venezia nantinya dihadapkan dengan Lazio. Namun, Venezia dipastikan tak bisa menurunkan Jay Idzes. Pemain berposisi sebagai bek itu absen karena akumulasi kartu.
Sebagai informasi, Jay Itzes memperoleh 3 kartu kuning di seri B musim lalu. 2 dari 3 kartu kuning tersebut diperoleh pada babak playoff. Hal ini sekaligus membuat Indonesia harus bersabar untuk bisa mengukir sejarah di Italia. Seperti yang diketahui, Jay Itzes berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Sejarah tersebut bisa terukir pada pekan kedua Serie A 2024 hingga 2025. Nantinya, Venezia akan melawan Fiorentina. Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar pada 25 Agustus 2024. Sementara itu, Jay Itzes belum lama ini mampu mencetak 1 gol di ajang Piala Italia 2024. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Arkan Kakak siap beraksi bersama timnas U20 Indonesia, tak gentar lawan Argentina. Striker timnas U-Strip 20 Indonesia, Arkan Kakak, angkat bicara perihal Garuda Muda akan menghadapi Argentina U20. Kata Arkan Kakak, ia mengaku sudah siap dan akan beraksi membela timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan mengikuti sebuah turnamen di Korea Selatan. Turnamen yang bernama Seoul Earth on Ice Cup U19 itu akan digelar pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Selain timnas U20 Indonesia dan Argentina U20, ada Thailand U20 dan Korea Selatan U20 yang ambil bagian. Timnas U-Strip 20 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Argentina pada 28 Agustus 2024. Setelah itu, pasukan Indra Syafri akan bertemu Thailand pada 30 Agustus 2024. Terakhir, Timnas U-Strip 20 Indonesia berjumpa Korea Selatan pada 1 September 2024. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Arkan Kakak menilai turnamen ini bagus untuk timnas U20 Indonesia. Ini menjadi modal yang bagus bagi kami untuk terus belajar. Jadi saya mengambil sisi positif dari turnamen ini, kata Arkan Kakak. Timnas U20 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Jakarta sejak 11 Agustus 2024. Sebanyak 32 pemain dipanggil Indra Syafri untuk datang ke Jakarta. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Fans Malaysia geram dengan sepak bola di negeri sendiri. Netizennya ramai-ramai akui lebih senang nonton timnas Indonesia. Sampai bilang seperti ini, parahnya. Perkembangan timnas Indonesia yang signifikan berbanding terbalik dengan negeri jiran membuat fans Malaysia tak senang akan tim sepak bola negaranya. Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir sejak ditangani oleh Shin Tae-yong pada tahun 2019. Hal ini tak terlepas dari dukungan dari Ketua Umum PSSI di bawah nahoda Erick Thohir.
Ranking FIFA dari Timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Situasi ini membuat citra Indonesia benar-benar dipandang bagus oleh tim-tim besar Asia lainnya, dan apa yang dialami Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh rival terdekat, Malaysia. Tim berjuluk Harimau Malaya ini sedang di fase kemunduran di berbagai jenjang kelompok umur hingga timnas senior. Federasi Malaysia atau FAM terancam dihukum AFC terkait lisensi yang diberikan kepada beberapa klub di Liga Malaysia yang tidak memenuhi standar AFC. Tak hanya itu, publik Malaysia yang sudah geram dan muak akan kondisi sepak bola mereka, sebagian besar dari mereka mengaku lebih memilih untuk menonton pertandingan timnas Indonesia daripada Malaysia. Di saat Indonesia sedang naik daun dan disebut sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara usai menggeser Vietnam, timnas Malaysia malah nyungsep atau mengalami kemunduran baik itu di level senior ataupun level kelompok umur. Media Malaysia sampai melabeli timnas mereka sebagai tim Asia Tenggara paling terburuk kala itu. Padahal Malaysia membawa 14 pemain naturalisasi tapi hasilnya minor. Sesuatu yang membuat publik Malaysia muak melihat timnas mereka bermain. Tidak ada jawaban lain, hanyalah sangat memalukan, pulang tidak mendapatkan poin, tidak perlu memberi alasan kekalahan, semua jawaban sudah diperlihatkan di lapangan, terang fans Malaysia. Beberapa fans Malaysia secara terang-terangan mengaku lebih memilih menonton timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Lebih baik nonton timnas Indonesia, terang fans Harimau Malaya.